Penebusku disalib, menghapuskan hukumanku, agar aku diberi anugerah hidup oleh matinya. Penebusku disalib, menghapuskan hukumanku, agar aku diberi anugerah hidup oleh matinya. Selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah persekutuan doa malam ini kita bersama-sama mengalami di dalam berdoa. Puji syukur Tuhan, pada malam hari ini Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan mengizinkan kami untuk bertelut kembali, untuk bersyukur karena perlindungan Tuhan sepanjang hari hingga pada malam hari ini. Tuhan telah mencukupkan, Tuhan telah melindungi, dan Tuhan telah menuntun keberadaan kami. Lagi pula telah menyelamatkan kami dari segala sesuatu sakit penyakit, sehingga kami bisa berkumpul dan bersama-sama mengucap syukur. Bila mana kami bersama-sama berkumpul ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan merasakan sebagian firman Tuhan yang kami resapi untuk menguatkan iman kepercayaan Tuhan. Kami mohon ketuntunan, kami mohon bimbingan Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami sampaikan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini kita akan merasakan sedikit firman Tuhan yang kita rasakan dan kita segarkan bersama. Itu kita ambil dari Markus 3, terdapat pada ayat 16 sampai dengan 23. Dengan perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Markus 3, ayat 16 sampai dengan 23, demikian firman-Nya. Ke-12 orang itu yang ditetapkannya ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi namanya Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Thaddeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan yang mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya untuk dilaksanakan hari lepas hari. Kalau kita melihat perikop yang kita tandai pada malam hari ini, Yesus memanggil ke-12 rasul.
Tentang pemanggilan kelompok 12 ini, seakan-akan Markus mendapatkan daftar nama mereka dan bermaksud menerimakan baik kejadian maupun nama-nama mereka. Bukit yang dinaiki Yesus boleh jadi daerah perbukitan sebelah utara danau atau hanya dimaksudkan Markus untuk memisahkan Yesus dari mereka. Sehingga ia dapat memanggil mereka. Panggilan ke-12 murid ini mempunyai tujuan ganda. Hidup bersama dia dan mengutus mereka mewartakan kabar gembira. Begitu diutus, mereka akan memiliki kuasa untuk penyembuhan dan mengusir setan sebagai perutusan mereka. Seperti di dalam pemerintahan negara, pimpinan suatu negara, penyelenggara negara membentuk pembantu-pembantu, baik itu menteri ataupun aparat penyelenggara negara, dibutuhkan untuk membantu pimpinan negara itu. Kalau jelas di dalam ayat ini Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasulnya, itu berarti Tuhan membutuhkan untuk membantu pekabaran Injil dan memartakan warta kegembiraan tersebut. Simon disebut pertama kali, Markus sampai ini tidak menyebutkan pergantian namanya menjadi Petrus. Nama Kepas sama sekali tidak disebutkan. Ia menyebut nama Petrus lebih dari 18 kali, yaitu mulai kecuali dalam pasal 14 ayat 37. Perangai Yakobus dan Yohanes yang cepat naik pitam mungkin dikaitkan dengan tugas baru mereka. Barangkali penginjil mengalami kesukaran menerjemahkan kata Aram tepat bagi mengungkap di dalam bahasa itu. Atau seandainya ungkapan itu tepat dalam kedua bahasa atau bahasa Ibrani, barangkali ia memasukkan sesuatu yang sama sekali bukan mengenai perangai. Di tengah arti saudara kembar karena adanya tahyul kuno. Jadi Tuhan Yesus memilih dan memanggil rasul-rasulnya itu adalah suatu tugas yang harus diemban oleh rasul-rasul itu untuk membantu pekabaran Injil dan kelebaran kerajaan surga di atas bumi kepada mereka yang berkenan. Andreas menyusul sesudah ketiga nama tadi. Dan nama Andreas di belakang mereka dalam pasal 13 ayat 3, meskipun di dalam pasal 1 ayat 16, Andreas disebut nomor 2. Filipus seperti Andreas adalah nama Yunani. Bartolomeus berarti anak Talmai dan mungkin orangnya sama dengan Nathanael. Matius adalah singkatan dari Matatiah. Thomas barangkali berarti kembar. Alfeus boleh jadi arwah Lewi dalam Yakobus. Apa ia sama dengan Kleofas dalam Yohanes 19 ayat 25 dan Lukas 24 ayat yang ke-28. Itu mungkin ada persamaannya. Tadius sama dengan Teudas, daftar dalam Lukas 6 ayat 15 dan Kisah Rasul 1 ayat 13 menyebutkan Yudas atau Yakobus yang mungkin adalah ejaan lain dari nama yang sama. Nama dari Allah diambil dari Yah dan Theos. Dalam bahasa Ibrani masih ada naskah-naskah perjanjian lain mengenai Markus 3 ini. Saudaraku yang terkasih, barangkali dulu adalah nama sebuah partai nasional Selot. Jika dugaan ini salah, maka kemudian ia mendapat nama itu, Sirajin, karena pada waktanya. Yudas Iskariot dapat berarti Yudas yang mengkhianati Yesus adalah orang dari Keriot. Sama dengan demikian, satunya di Yudea, lainnya di Moab. Atau dapat nama demikian karena sesuatu alasan. Bapak Ibu yang terkasih, disebut di dalam urutan pertama di sini maupun pada setiap daftar para rasul lain dalam perjanjian baru membuktikan kepemimpinan Petrus menjadi dalam penghimpunan para rasul. Pemanggilan ke-12 muridnya. Itu para murid akan menerima tugas langsung
Ayat-ayat ini tidak ada padanannya dalam Markus dan Lukas yang ditulis untuk umat Kristen di wilayah kafir. Menegaskan bahwa selama kehidupannya di depan umum, Yesus selalu membatasi perkataan dan pengajarannya kepada orang Yahudi. Baru setelah kebangkitan Yesus yang mendapatkan kuasa penuh, memberikan perintah untuk memenuhi karya kerasulan di antara orang-orang kafir. Bahkan kemudian seperti dijelaskan dalam Kisah Para Rasul, gereja purba membutuhkan beberapa waktu lamanya untuk menyadari rencana ini. Pula ini ditetapkan di dalam keteladanan Yesus sendiri selama karya di dunia adalah memberikan pedoman karya kerasulan gereja purba. Gereja pertama-tama harus diwartakan kepada bangsa terpilih, kemudian kepada orang kafir. Dan pokok yang telah disosialisasikan pada waktu itu, Yohanes juga mengatakan kerajaan surga sudah dekat, juga mewarnai pewartaan ke-12 rasul. Pada zaman para rasul, perwataan di Galilea ini merupakan contoh asli dari pewartaan para rasul dalam arti sesungguhnya. Yesus memerintahkan mereka mewartakan, bukan untuk mengajar. Yang belakang ini membutuhkan pengertian lebih mendalam mengenai makna pribadi maupun perutusan Yesus. Agar pewartaan dengan berhasil, maka ke-12 harus percaya sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Karena Yesus melarang mereka bermewah-mewah, memakai 2 jubah seperti orang kaya. Bahkan melarang mereka membawa kebutuhan biasa, misalnya uang yang diselipkan di dalam ikatan, di dalam terumpah ataupun di tempat yang lain. Ataupun sepatu sandal dan tongkat jalan. Yang melarang mereka membawa bekal itu adalah dari Matius, tetapi Markus justru mengizinkan hal tersebut karena mereka melayani di daerah perdalaman yang membutuhkan pelaratan tersebut. Karena ke-12 rasul harus hidup jauh di pedalaman seperti orang serdadu yang berjuang menerima keramaian orang yang baik hati. Mereka tidak boleh berpindah dari rumah ke rumah karena ini dapat menyebabkan mereka memperoleh celaan dan teguran. Saudaraku yang terkasih, bagian pembukaan tadi memuat pemilihan ke-12 rasul oleh Yesus. Namanya dicantumkan di sini juga kekuasaan yang diberikan pada mereka untuk mengusir setan dan penyembuhan orang sakit. Yesus mengutus mereka ke seluruh Galilea untuk mewartakan Injil. Demikian ia mengajar mereka tentang panggilan kerasulan lewat pengalamannya mereka sendiri. Bapak sumber-sumber di sini, Markus yang meminjam itu dalam penyusunan khotbah di bukit. Bagian isi wejangan itu terbagi 2. Perintah kepada ke-12 rasul, tugas langsung mereka di Galilea. 2. Uraian pengalaman kerasulan pada masa rasul, ini digabungkan dengan kumpulan ucapannya. Yesus yang ada kaitannya dengan hakikat panggilan kerasulan pada bagian penutup ditegaskan, yang erat antara kesinambungan karya Yesus dan karya gereja. Kami ulangi. Pada bagian penutup ditegaskan kaitannya yang erat antara kesinambungan karya Yesus dan karya gereja. Peristiwa ini di dalam kehidupan Yesus merupakan bagian yang sangat penting dalam pewartaan para rasul. Karena dengan jelas menerangkan maksud Yesus mendirikan gerejanya. Tidak diragukan bahwa pilihan ke-12 rasul ini dikehendakinya mengambilnya bagian pewartaan dan penyembuhannya. Menunjukkan rencana Yesus membentuk suatu lembaga yang tetap dengan dipimpin ke-12 lembaga akan melanjutkan karyanya setelah kematiannya dan kebangkitannya. Berbagai pengarang perjanjian baru menegaskan makna tindakan Yesus ini selama kehidupannya di depan umum.
Jadi atas pemanggilan ke-12 rasul ini menegaskan bahwa di situ adalah tugas-tugas untuk membantu pekabaran Injil, mewartakan dan menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh umat-umat percaya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baiklah kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan suatu contoh kehidupan kami para percaya ini. Sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus yang memanggil 12 rasul. Panggilan ke-12 rasul itu adalah satu alat bantu, tugas khusus, tugas mulia untuk memuliakan Tuhan di muka bumi kepada umat-umatnya. Karena membidangi masing-masing yang dibebankan, ditugaskan untuk penyelamatan. Maka Tuhan Yesus menghendaki itu. Para rasul yang ke-12 telah ditugasi ini bisa bekerja sepenuh hati tanpa pamrih. Seperti halnya kita ya Tuhan, umat yang percaya ini, ajarkanlah kami untuk senantiasa bisa melaksanakan ajaran dan tuntunan Tuhan. Sehingga kami mewartakan Injil kabar kegembiraan ini terhadap saudara-saudara kami. Kami akan mengentaskan saudara-saudara kami yang terhimpit. Kami akan menghibur saudara-saudara kami yang sedang menderita kesusahan. Dan mengarahkan di dalam keselamatan kehidupannya. Di dalam suatu wadah kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Malam ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Yang penyelenggaraan ibadah pada saat ini masih terbatas karena apa yang diderita umatmu di seluruh muka bumi ini dengan adanya pandemi. Maka dengan adanya pandemi itu mensikapi bahwa kita tidak boleh berkumpul, namun kami tetap berkumpul dengan Tuhan dan tetap tidak jauh karena Tuhan menolong kami. Kami serahkan untuk enyahnya virus yang mematikan ini dan mohon pertolongan Tuhan untuk segera mengenyahkan sehingga kami bisa bersama-sama bersatu memuliakan Tuhan di dalam tanpa keterbatasan. Namun semuanya itu apa yang telah diaturkan oleh pemerintah bangsa dan negara kami ataupun pemerintahan dunia yang lain, itu adalah suara Tuhan yang Tuhan berikan kepada pimpinan-pimpinan seluruh negara, khususnya di negeri Indonesia ini. Demikian Tuhan, lindungilah pimpinan bangsa dan negara kami dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Berilah rasa takut di hadapan Tuhan, rasa kemampuan, hindarkanlah dari sakit penyakit dan lindungilah semua keluarganya. Sehingga di dalam melaksanakan tugas kenegaraan bisa berfokus untuk bangsa dan negaranya. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan bangsa dan negara kami. Sebab kami merasa umat yang lemah di hadapan Tuhan karena berbagai macam permasalahan. Sehingga kami merasa lemah untuk menghadapinya. Namun kami selalu bertekun, bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan kami karena kami bersandar dan percaya. Tuhan akan melepaskan kami pada saat-saat yang indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk seluruh aparat keamanan negeri yang Tuhan berikan untuk melindungi keamanan dan ketentraman bangsa dan negara kami. Berkatilah usaha karyanya, karya penyelamatan. Berkati seluruh keluarganya, berilah kedamaian, ketentraman, dan percaya akan perlindungan Tuhan. Terutama bagi saudara-saudara kami yang tugas di pedalaman ataupun di perbatasan. Lindungilah keselamatan dengan berbagai macam cara mereka. Namun cara mereka adalah itu tuntunan Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah dalam istirahat kami. Dan bimbinglah dalam perjalanan sehingga kami pulang bisa bertemu dengan sanak keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin.